Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses bisnis teknik penggunaan analisis SWOT dalam perancangan sistem informasi penjualan pada pecel lele Mas Anto berbasis web. Dengan kelompok ada Desta Maulina, Jawara Putra, Muhammad Tegar Pratama, Ferlitio Ardianto, Mariam Syifa Abdillah, Muhammad Irsyad Akmal. Yang pertama, bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Salah satu contoh dari e-bisnis misalnya pembelian barang dan secara online. Tujuan implementasi e-bisnis adalah mendukung efisiensi dan integrasi pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain manajemen, atau logistik manajemen. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Dengan berbasiskan internet, sistem ini dapat diakses di mana saja sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Pecel lele adalah makanan khas Lamongan yang sudah terkenal di Indonesia. Pecel lele merupakan berupa ikan lele yang digoreng dengan dimakan menggunakan nasi, sambal juga lalapan. Tidak hanya di Lamongan saja, tapi nasi lele Lamongan juga banyak di daerah lainnya. Pecel lele Lamongan sejarahnya tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat Kecamatan Sekaran dan juga Maduran. Pada tahun 1980-an, sekelompok masyarakat Sekaran dan Maduran pergi merantau ke Jakarta. Saat itu mereka terinspirasi dari orang Betawi yang menjual pecak lele. Saat pulang ke Lamongan, mereka yaitu orang desa Siman dan Ngayung lalu membuat resep pecel lele yang resepnya dicocokkan dengan lidah orang Islam Jawa. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini dilakukan dengan maksud tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu merancang sistem informasi. Dengan melakukan analisis SWOT, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi penjualan berbasis website yang dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah pelanggan dalam melakukan pesanan. Yang kedua yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui sistem informasi yang lebih responsif dan mudah diakses, termasuk informasi yang jelas mengenai menu, harga, dan cara pemesanan yang cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu memonitor pendapatan. Penelitian juga bertujuan untuk menganalisis dan mendata aliran uang yang masuk dari penjualan produk. Ini penting untuk membuat laporan keuangan bulanan yang lebih mudah dan akurat serta untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha. Lalu berikutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup sistem informasi penjualan untuk pecel lele Mas Santo mencakup pengembangan dan implementasi fitur-fitur yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Berikut ini adalah rincian dari ruang lingkup sistem. Yang pertama yaitu fitur pemesanan online. Sistem akan menyediakan platform bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan dan minuman secara online. Hal ini termasuk penyediaan katalog produk yang lengkap dengan deskripsi, harga, dan gambar untuk memudahkan pelanggan dalam memilih. Yang kedua yaitu manajemen transaksi. Sistem akan mencatat setiap transaksi penjualan serta otomatis mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan manual. Data transaksi akan disimpan dalam database untuk memudahkan pengelolaan dan analisis. Yang ketiga yaitu integrasi pembayaran digital.
Sistem akan mendukung berbagai metode pembayaran digital, termasuk pembayaran melalui QR Code, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menyelesaikan transaksi. Berikutnya akan dibacakan oleh Jawara Putra. Sistem berjalan. Pecel lele Analisa sistem berjalan Pecel Lele Mas Anto merupakan sebuah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menjual makanan khas pecel lele dan ayam khas Lamongan. Dalam setiap aktivitas penjualan, proses dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan makanan atau minuman. Berikut adalah langkah-langkah dari proses bisnis yang terjadi. Pertama adalah pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan melalui media yang tersedia pada sistem manual. Pemesanan dilakukan secara langsung di tempat usaha. Sedangkan pada sistem berbasis website, pelanggan membuka website Pecel Lele Mas Anto dan melihat halaman menu yang menampilkan katalog produk beserta harga. Kedua, konfirmasi pesanan. Setelah pesanan diterima, penjual akan mengkonfirmasi apakah stok bahan makanan atau minuman tersedia. Apabila stok bahan makanan tidak tersedia, pelanggan akan diberitahu mengenai ketidaksediaan produk tersebut. Dalam hal ini, pelanggan dapat memilih untuk memesan produk lain atau membatalkan pemesanan. Jika stok mencukupi, pesanan akan diproses lebih lanjut. Yang ketiga adalah pembayaran. Jika pelanggan memutuskan untuk melanjutkan ke pembayaran, sistem akan menampilkan checkout prompt yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran dapat dilakukan secara manual di tempat atau melalui metode pembayaran digital yang telah disediakan. Lalu ada activity diagram. Activity diagram di samping menjelaskan bahwa pelanggan akan membuka website Pecel Lele Mas Anto, lalu akan ditampilkan halaman menu, dan pelanggan akan melihat katalog produk tersebut. Selanjutnya pelanggan akan membeli produk yang dipilih. Kemudian apabila yakin untuk membeli produk tersebut, maka pelanggan akan melakukan pembayaran dari data pesanan yang ditampilkan. Berikut adalah spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Dokumen masukan, dokumen input atau masukan merupakan semua dokumen yang masuk ke sebuah sistem usaha yang berasal dari lingkungan usaha. Dokumen-dokumen input sistem berjalan pada Pecel Lele Mas Anto adalah sebagai berikut. Dokumen keluaran. Dokumen output atau keluaran merupakan sebuah dokumen keluaran usaha yang dikeluarkan baik kepada bagian-bagian dalam usaha maupun keluar usaha. Dokumen-dokumen output sistem berjalan pada Pecel Lele Mas Anto adalah sebagai berikut. Nah, ini daftar isi daftar transaksi mitransnya. Nah, di bawah ada laporan juga. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan analisa yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut. Diimplementasikan, analisa kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi masukan yang diperlukan sistem, keluaran yang akan dihasilkan sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk mengolah masukan sehingga menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. Analisa perangkat keras, hardware. Perangkat keras minimum yang digunakan untuk membangun sistem informasi penjualan ini adalah ya seperti yang di bawah ini. Analisa perangkat lunak atau software. Untuk mendukung dalam penyimpanan informasi dibutuhkan suatu fasilitas yang memadai, yaitu berupa perangkat lunak atau software yang dirancang untuk memudahkan dalam pembangunan dan menjalankan sistem nantinya. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut. Satu, Microsoft Windows 11 sebagai operasi. Dua, Microsoft Visual Studio Code. Use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau bisa disebut Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor.
Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Adapun fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Satu, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Dua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Tiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Berikutnya akan dibaca pertama. Di sini ada login. Habis di situ dari login situ bisa melihat data pembeli, lalu mengelola produk. Lalu di sini saya jelaskan dari menurut admin dulu ya. Dari admin di sini bisa login, lalu habis itu melihat data pembeli, bisa mengelola produk, bisa mengelola data pembayaran, bisa mengelola data pesanan, lalu di situ bisa di log out. Lalu dari sisi pembeli di sini bisa melihat lokasi usaha, melihat katalog produk, mengisi data pribadi, melakukan pembelian serta melakukan pembayaran. Oke. Tuh yang depan yang pas putih. Di sini ada mockup ya. Di sini bisa dilihat homepage, menu page, contact page dari kelompok kami. Dan di sini ada tentang kami page-nya juga situ. Lalu ada check out form-nya dan ada order page-nya. Di sini beberapa halaman mockup yang ditampilkan dari website kelompok kami. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan LRS. ERD atau yang kita sebut dengan kepanjangan Entity Relationship Diagram atau basis data relasional adalah kumpulan dari relasi-relasi yang mengandung seluruh informasi berkenaan suatu entitas atau objek yang akan disimpan di dalam database. Setiap relasi disimpan sebagai sebuah file tersendiri. Tujuan dari perancangan basis data sebagai berikut yaitu ada satu untuk menghilangkan redundansi data, kedua, meminimumkan jumlah relasi di dalam basis data. Yang ketiga, membuat relasi berada dalam bentuk normal sehingga dapat meminimumkan permasalahan berkenaan dengan penambahan, pembaruan, dan penghapusan. Di sini ada sebuah diagram untuk IRD dan LRS-nya. Ini ada ID pembeli, lalu di situ di dalam pembeli itu ada ID pembeli, ada email, ada nomor telepon, lalu nama. Di, untuk produk di sini ada deskripsi, lalu di situ ada keterangan harga, nama produk, ID produk, stok dan gambarnya. Jadi pembeli bisa melakukan di situ pembayaran, di situ lalu pesanan pertama yang pesanan untuk dimasuki ID pesanan, tanggal, total harga, status dan ID penggunanya. Dari situ langsung geser lagi di sini dari produk bisa ke detail pesanan. Itu yang berisi ada ID apa ya? Ada ID detail, ID pesanan,
Sebelah, sebelah, sebelah. Ke kanan, ke kanan. Ya, di produk situ ada ID detail, ID pesanan, lalu ID produk dan jumlah pesanannya ya. Berikutnya akan dibacakan oleh Mesa. Berikutnya saya akan menjelaskan LRS, yaitu Logical Record Structure, adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas. Di sini yang pertama ada pembeli, nama, ID pembeli, email, dan nomor telepon. Setelah pembeli, ada pesanan, ID pesanan, tanggal, total harga, status, dan ID pengguna. Untuk di bagian produk, ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, dan gambar. Lalu detail pesanan, ada ID detail, ID pesanan, ID produk, dan jumlah. Yang terakhir ada metode pembayaran, yang isinya adalah ID pembayaran, nama pembayaran. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu metode untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan secara bersamaan dapat meminimalkan dan memaksimalkan kekuatan dan ancaman. Jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Analisa lingkungan internal, yang pertama ada kekuatan. A. Spesialis menu dengan fokus pada makanan pecel lele. Website ini dapat menarik pelanggan dan menyukai hidangan ini secara khusus. Hal ini bisa jadi keunggulan dibandingkan website booking makanan umum lainnya. B. Konsumen tidak perlu antri di tempat, jadi bisa langsung pick up setelah makanan dipesan melalui website yang sudah kami buat. Yang dua ada kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah keterbatasan situs yang kami buat hanya untuk menjual pecel lele dan pecel ayam saja. Mungkin kurang menarik bagi pelanggan yang menginginkan variasi makanan lainnya. Yang B, kurangnya sinkronisasi waktu antara pelanggan dengan penjual. Semisalkan pelanggan sudah memesan makanan atau minuman melalui website dan penjual sudah menyiapkan pesanan agar segera di pick up, namun pelanggan belum datang untuk pick up, begitupun sebaliknya. Pelanggan lebih cepat datang dan pesanan belum selesai disiapkan oleh penjual. Di sini ada analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan eksternal ada dua, yaitu satu peluang. Peluang website pecel lele Mas Anto, selain bisa menarik pelanggan baru, pelanggan juga akan lebih percaya dengan website dari usaha pecel lele kami. Website pecel lele Mas Anto dilengkapi dengan titik koordinat dari usaha kami di Google Maps, sehingga pelanggan dapat mengetahui lokasi usaha pecel lele Mas Anto dengan akurat. Dua, ada ancaman. Ancaman yang pertama adalah persaingan dengan usaha pecel lele lainnya yang sudah memiliki pelanggan tetap dan cenderung tidak menggunakan layanan online website. Lalu ada ketidakpastian ekonomi dan perubahan perilaku pelanggan yang dapat berdampak pada permintaan. Yang terakhir adalah masalah teknis, adanya resiko bug, kesalahan pesanan atau masalah server yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Hasil analisa. Hasil analisa SWOT dari usaha pecel lele Mas Anto adalah bahwa untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha ini dengan memanfaatkan berbagai peluang dan dengan cara menghindari ancaman dari usaha tersebut adalah dengan cara seperti berikut. Satu, meningkatkan dan menjaga kualitas dari bahan makanan dan minuman pada usaha pecel lele Mas Anto. Dua, meningkatkan publikasi dan promosi dari usaha pecel lele Mas Anto. Tiga, meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan dalam melayani pelanggan. Perancangan sistem. Metode perancangan sistem prototyping. Metode prototyping adalah pendekatan dalam pengembangan sistem
yang melibatkan pembuatan model awal prototipe dari sistem yang direncanakan. Prototipe ini berfungsi sebagai alat bantu visual yang memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengkonsepkan kebutuhan sistem secara lebih jelas. Keuntungan menggunakan metode prototyping. Satu, mempercepat proses pengembangan dengan melibatkan pengguna secara langsung sejak awal. Kebutuhan sistem dapat lebih cepat dan tepat dalam memenuhi harapan pengguna. Dua, mendapatkan umpan balik awal. Umpan balik dari pengguna pada tahap awal membantu dalam identifikasi dan pengurangan risiko potensial yang mungkin terjadi saat sistem sudah diimplementasikan. Tiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Pengguna memiliki peran aktif dalam proses pengembangan sehingga mereka lebih merasa sistem memiliki sistem dan lebih puas dengan hasil akhirnya. Work Breakdown Structure atau bisa disebut WBS. Work Breakdown Structure adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengelola proyek dengan membagi pekerjaan menjadi komponen yang lebih kecil. WBS berfungsi untuk mengorganisir tugas-tugas dalam proyek sehingga memudahkan penugasan, pengelolaan sumber daya, dan pemantauan kemajuan. Tujuan dari WBS. Satu, mendetailkan ruang lingkup proyek. WBS menyediakan gambaran menyeluruh tentang ruang lingkup proyek, mendetailkan semua kegiatan, deliverable, dan tugas yang diharapkan harus diselesaikan. Dua, memfasilitasi perancangan dengan proyek dengan membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tim proyek dapat lebih mudah merencanakan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap bagian. Tiga, meningkatkan komunikasi. WBS memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antar anggota tim mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Oke, yang selanjutnya ada struktur WBS. WBS untuk proyek sistem informasi penjualan di Pecel oleh Mas Anto akan membagi proyek menjadi beberapa komponen penting yang memungkinkan manajemen lebih baik dalam perencanaan dalam pengelolaan sumber daya. Berikut adalah struktur WBS yang dibagi dalam kategori utama dan subkategori yang relevan. Untuk poin nomor 1 ada analisa dan desain sistem. Dan untuk di subkategorinya untuk 1.1 itu ada menganalisa sistem website Pecel Lele Mas Anto dengan menggunakan atau dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Kemudian untuk di poin 1.2 menganalisa kebutuhan sistem. Poin 1.3 membuat use case diagram. Poin 1.4 membuat activity diagram. Poin 1.5 membuat entity relationship diagram atau ERD dan juga LRS. Kemudian untuk di poin 1.6 dokumentasi analisa dan desain sistem. Kemudian untuk di kategori utama yang selanjutnya ada desain website. Dan di dalamnya itu terdapat subkategori dengan poin 2.1 itu membuat desain input. Kemudian ada poin 2.2 membuat desain report. Kemudian di poin 2.3 itu dokumentasi desain aplikasi. Kemudian untuk di kategori utama yang ketiga itu ada pembuatan program dengan subkategori poin 3.1 programming yang include di dalamnya adalah back end dan juga front end. Kemudian di poin 3.2 dokumentasi pembuatan program. Nah, kemudian untuk di bagian kategori utama yang keempat itu ada testing program dengan subkategorinya poin 4.1 melakukan tes terhadap program. Poin 4.2 memberikan catatan list perbaikan. Kemudian untuk poin 4.3 dokumentasi testing program. Kemudian untuk di kategori utama yang kelima ada instalasi program dengan subkategori poin 5.1 setting infrastruktur dan software pendukung. Di poin 5.2 instalasi program Pecel Lele Mas Anto. Kemudian untuk di kategori utama nomor 6 itu ada training user atau SDM dengan subkategori poin 6.1 melakukan pelatihan. Selanjutnya ada kategori utama bagian nomor 7 ada dokumentasi dengan poin 7.1 desain spesifikasi sistem. Selanjutnya dengan poin titik 2 dokumentasi manajemen program. Kemudian untuk di kategori utama nomor 8 ada maintenance dengan subkategori poin 8.1 adalah pemeliharaan dan perbaikan sistem.
Oke, ini adalah bentuk dari Gantt chart dari work breaking structure-nya atau WBS. Dan jadi di dalam Gantt chart ini itu berisi dari list kategori utama dan juga subkategori. Kemudian di bagian samping pada page bagian tengah dan kanan tersebut adalah sebuah graph yang berisikan sebuah milestone. Jadi proyek tersebut menjelaskan tentang waktunya selama beberapa hari dan dimulai dari sejak awal proyek itu tanggal berapa hingga tanggal akhirnya tanggal berapa. Dan itu dibuat sedemikian detailnya daripada subkategori utama juga subkategori tersebut. Oke, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa data yang telah didapat pada usaha pecel lele Mas Anto ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil analisa SWOT, bahwa pecel lele Mas Anto menjadi usaha pecel lele yang sangat berpengaruh di lokasi tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil analisa SWOT, bahwa usaha pecel lele Mas Anto memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan usaha tersebut. Ketiga, berdasarkan hasil analisa SWOT, usaha pecel lele Mas Anto sangat berisiko memiliki ancaman dari sesama kompetitor, sehingga perlunya untuk menjaga kualitas dari usaha tersebut dari berbagai sisi. Nah, selanjutnya itu ada bagian kolom saran yang berisi berdasarkan analisis dan pembahasan, penulis mengajukan saran yang dapat dipergunakan yaitu meningkatkan kualitas produk, persepsi harga, pelayanan kepada pelanggan, dan promosi dari makanan dan minuman yang dijual pada usaha pecel lele Mas Anto. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.